Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika SMP kelas 8. Sebelum pelajaran dimulai, kalian siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis yang berkaitan dengan pelajaran matematika. Selanjutnya, kalian simak dengan baik video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Anak-anak, hari ini kita mulai masuk bab kedua, yaitu bab koordinat kartesius. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar atau membaca tentang koordinat kartesius. Nah, sebelum Ustazah menyampaikan materi inti, Ustazah akan mengajak kalian untuk mengetahui manfaat dari kita belajar koordinat kartesius. Sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran koordinat kartesius. Contohnya yaitu memudahkan dalam mencari letak suatu daerah atau tempat pada peta atau denah. Selain itu, dalam dunia penerbangan, pesawat terbang yang dilengkapi dengan alat super canggih seperti radar yang digunakan sebagai alat pendeteksi. Nah, dukungan alat tersebut sangat membantu sang pilot dalam menerbangkan pesawat terbang tanpa bertabrakan satu sama lain dan dapat mengetahui apabila pesawat sudah sampai tujuan. Nah, kedua contoh tersebut merupakan manfaat dari belajar koordinat kartesius. Jika kalian mengetahui atau pernah membaca contoh-contoh manfaat yang lain dari koordinat kartesius, tentunya sangat dibolehkan oleh Ustazah untuk kalian tambahkan ke catatan kalian. Selanjutnya, di antara kalian ada yang tahu siapa penemu koordinat kartesius? Nah, coba lihat pada gambar. Penemu koordinat kartesius adalah René Descartes. Beliau hidup pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Descartes dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur bahasa Latin. Merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis, beliau mempersembahkan sumbangan yang penting, yaitu penemuannya tentang geometri analitis, yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius. Beliau memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan di bidang matematika, sehingga dipanggil sebagai Bapak Matematika Modern. Nah, anak-anak, itu sekilas tentang René Descartes, penemu dari sistem koordinat kartesius. Dari penjelasan singkat tadi, manfaat apa atau pelajaran apa yang bisa kita petik dari seorang René Descartes? Ya, salah satunya yaitu kita tidak mudah puas terhadap sesuatu yang sudah didapatkan, sehingga kita akan terus berpikir melakukan inovasi dalam menemukan sesuatu yang baru. Namun seperti yang kalian tahu, kalau seorang ilmuwan itu tentunya dalam melakukan penemuan itu pasti membutuhkan percobaan yang tidak hanya satu kali. Jadi dari percobaan tersebut tentunya sangat membutuhkan semangat yang tinggi, yaitu semangat pantang menyerah, sehingga pada akhirnya penemuan tersebut ditemukan oleh seorang ilmuwan. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan bentuk yang sempurna. Oleh karena itu, manusia harus menggunakan akal dan pikirannya untuk memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Jadi, alam beserta isinya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu sepatutnya kita jaga dan kita manfaatkan dengan baik, bukan malah dirusak alamnya. Karena apa? Karena kalau alamnya dirusak, tentunya
itu juga akan mengganggu kehidupan kita. Oke anak-anak, itu sekilas tentang René Descartes. Selanjutnya kita masuk ke materi inti hari ini, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelum membahas materi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, terlebih dahulu kita perlu mengetahui yang mana sumbu X dan yang mana sumbu Y. Dan perhatikan kertas berpeta pada layar, atau bisa juga disebut dengan milimeter block. Ustazah akan menggambarkan suatu garis mendatar atau garis horizontal. Pada bidang koordinat, sumbu X adalah sebuah garis horizontal. Seperti yang sudah Ustazah gambarkan di situ, ini diberi nama sumbu X. Kemudian sumbu Y adalah sebuah garis vertikal. Jadi kalau sumbu Y itu garisnya vertikal dan tegak lurus dengan sumbu X. Nah, ini adalah sumbu Y. Kemudian bisa kalian lihat di situ, sumbu X dan sumbu Y berpotongan di satu titik. Nah, kemudian titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y kita beri nama titik O. Titik O ini merupakan titik asal yang koordinatnya yaitu 0,0. Kemudian pada sumbu X yang terletak di sebelah kanan itu ditempati oleh bilangan yang bernilai positif. Jadi yang terletak di sebelah kanan 0 itu merupakan bilangan yang bernilai positif, yaitu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian pada sumbu X yang terletak di sebelah kiri 0 itu ditempati oleh bilangan negatif, dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, begitu juga pada sumbu Y. Pada sumbu Y yang di atas 0 itu merupakan tempatnya bilangan yang bernilai positif. Jadi dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang di bawahnya 0 itu merupakan tempat dari bilangan yang bernilai negatif. Itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya anak-anak, bidang koordinat itu dibagi dalam 4 daerah. Nah, masing-masing daerah itu disebut dengan kuadran. Jadi karena ada 4 daerah berarti ada 4 kuadran. Yang pertama yaitu kuadran 1. Kuadran 1 seperti yang bisa kalian lihat, daerah yang berwarna merah muda. Pada kuadran 1, sumbu X dan sumbu Y itu sama-sama bernilai positif. Jadi coba kalian perhatikan bilangan-bilangan yang ada pada sumbu X dan sumbu Y untuk kuadran 1. Ya, di situ semuanya bernilai positif. Yang X positif dan Y juga positif. Selanjutnya, kuadran 2. Pada kuadran 2, sumbu X itu bernilai negatif dan sumbu Y bernilai positif. Bisa kalian lihat juga di situ untuk sumbu X yang letaknya di sebelah kiri 0, ya, itu merupakan bilangan-bilangan negatif. Untuk Y-nya karena di atas 0 maka bernilai positif. Jadi untuk kuadran 1 sumbu Y-nya bernilai positif dan sumbu X-nya juga bernilai positif. Kemudian untuk kuadran 2 sumbu X-nya bernilai negatif dan sumbu Y-nya bernilai positif. Selanjutnya kuadran 3. Pada kuadran 3 ini sumbu X dan sumbu Y-nya sama-sama bernilai negatif. Bisa kalian amati di situ bilangan-bilangan yang ada pada sumbu X. Pada kuadran 3 itu nilainya negatif. Begitu juga bilangan-bilangan yang ada pada sumbu Y. Kalian bisa amati juga pada kuadran 3
bilangannya adalah bernilai negatif. Selanjutnya, pada kuadran 4, sumbu X itu bernilai positif dan sumbu Y bernilai negatif. Bisa kalian amati ya di situ. Untuk sumbu X-nya itu bernilai positif dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian sumbu Y-nya pada kuadran 4 itu bernilai negatif. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah 4 daerah atau kuadran dari bidang koordinat kartesius. Kalian bisa ingat-ingat dengan baik untuk dari masing-masing kuadran itu nilai sumbu Y-nya dan sumbu X-nya apakah bernilai positif atau negatif. Nah, selanjutnya kita bahas materi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sudah Ustazah siapkan untuk koordinat kartesiusnya dari sumbu X dan sumbu Y. Angka-angkanya juga sudah Ustazah tuliskan. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Sebenarnya titik apa yang dimaksud dalam materi ini? Oke, perhatikan baik-baik ya. Sebagai contoh, pada kuadran 1, kalian perhatikan pada daerah kuadran 1, kita hubungkan angka pada sumbu X dan sumbu Y. Sebagai contoh, angka yang kita hubungkan adalah angka 1 dan angka 3. Kemudian garis yang menghubungkan angka 1 dan angka 3 itu berpotongan pada satu titik, ya kan? Kemudian kita beri nama titik A. Nah, untuk menentukan posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita hitung ya, kita hitung mulai dari titik yang ada angka 1, yaitu titik angka 1 pada sumbu X. Kita hitung jaraknya ada berapa satuan sehingga sampai pada titik A. Yuk kita mulai sama-sama hitung. 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan. Jadi posisi titik A terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Selanjutnya kita tentukan posisi titik A terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya kita mulai dari angka 3. Kita hitung mulai dari titik 3 atau pada titik angka 3 pada sumbu Y. Kita hitung sampai dengan titik A. Kira-kira ada berapa satuan di situ? Ya, hanya ada 1 satuan. Jadi, posisi titik terhadap sumbu X untuk titik A yaitu 3 satuan. Kemudian, posisi titik A terhadap sumbu Y adalah 1 satuan. Oke, selanjutnya setelah menentukan posisi titik A, selanjutnya adalah kita tentukan koordinat titik A. Koordinat titik A itu berapa? Yaitu 1,3. Yang mana 1 adalah angka pada sumbu X dan 3 adalah angka pada sumbu Y. Jadi kita tuliskan 1,3. Urutannya adalah X dulu ya, angka yang ada pada sumbu X dulu, baru kemudian diberi tanda koma, selanjutnya ditulis angka yang ada pada sumbu Y. Jadi urutannya adalah X, Y. Karena titik A ini angka pada sumbu X adalah 1, maka kita tuliskan 1. Kemudian kita beri tanda koma. Selanjutnya kita lihat angka yang ada pada sumbu Y pada titik A berapa? Yaitu 3. Jadi kita tuliskan
3, sehingga untuk koordinat titik A adalah 1,3. Kalau misalkan kalian menuliskan 3,1, tentunya itu merupakan penulisan yang kurang tepat, karena seharusnya urutannya adalah angka-angka pada sumbu X dituliskan terlebih dahulu, kemudian baru angka-angka pada sumbu Y. Jadi X, Y. Untuk titik A ini berarti 1,3. Oke, untuk biar lebih jelas lagi, Ustazah beri contoh selanjutnya, yaitu contoh kedua. Kita hubungkan lagi angka pada sumbu X dan sumbu Y. Sekarang perhatikan pada kuadran kedua. Tadi kan pada kuadran pertama, yaitu X dan Y nya sama-sama positif. Sekarang kita pindah ke kuadran kedua. Masih ingat tadi untuk kuadran kedua, sumbu X nya bernilai negatif dan sumbu Y nya bernilai positif. Sebagai contoh, kita hubungkan angka negatif 2 dengan 1. Ya, di situ perpotongan pada satu titik ya, kedua garisnya. Kita beri nama titik B. Selanjutnya, kita tentukan posisi titik B terhadap sumbu X. Ya, kita hitung jaraknya ada berapa satuan dari sumbu X ke titik B. Yuk mulai kita hitung, yaitu ternyata adalah 1 satuan. Kemudian kita hitung lagi posisi titik B terhadap sumbu Y. Kira-kira ada berapa satuan? Ya, kita mulai dari angka 1 pada sumbu Y. Kita hitung, yaitu 1 satuan, kemudian 2 satuan. Ternyata posisi titik B terhadap sumbu X itu adalah 1 satuan, dan posisi titik B terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Selanjutnya kita tentukan koordinat titik B. Jadi kalian perhatikan angka yang menghubungkan titik B itu dengan sumbu X dan sumbu Y adalah angka berapa saja? Ya, angka negatif 2,1. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, kalian menuliskannya harus secara berurutan dari X, Y. Di sini negatif 2 adalah angka pada sumbu X dan 1 adalah angka pada sumbu Y. Jadi kita tuliskan koordinat titik B adalah negatif 2,1. Selanjutnya Ustazah beri contoh lagi pada kuadran ketiga. Perhatikan di situ angka negatif 1 dihubungkan dengan angka negatif 2. Jadi pada kuadran ketiga tadi adalah nilainya untuk sumbu X dan sumbu Y itu sama-sama bernilai negatif. Kemudian kedua garis tersebut berpotongan pada satu titik. Coba kita beri nama titiknya adalah titik C. Selanjutnya setelah kita beri nama pada titiknya, kita hitung posisi titik C terhadap sumbu X. Kira-kira berjarak berapa satuan? Coba kita hitung sama-sama. Kita mulai dari negatif 1 ya, negatif 1 ke titik C, yaitu 1 satuan, kemudian 2 satuan. Selanjutnya, posisi titik C terhadap sumbu Y. Coba kita lihat ada berapa satuan? Ya, 1 satuan. Sehingga posisi titik terhadap sumbu X adalah 2 satuan dan posisi titik terhadap sumbu Y adalah 1 satuan. Kemudian kita tentukan koordinat dari titik C. Kalian perhatikan di situ angka yang ada pada sumbu X yang menghubungkan kedua garis sehingga diperoleh titik C adalah negatif 1. Kemudian untuk angka pada sumbu Y adalah negatif 2, sehingga bisa kita tulis untuk koordinat titik C adalah
negatif 1, negatif 2. Oke, kita sudah mendapatkan 3 contoh untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana sampai di sini? Kira-kira kalian sudah bisa memahami bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Bisa ya? Nah, kalau ada yang masih belum bisa, ini Ustazah berikan satu contoh lagi, yaitu Ustazah beri contoh pada kuadran keempat. Pada kuadran keempat, seperti penjelasan sebelumnya, di sini sumbu X-nya bernilai positif dan sumbu Y-nya bernilai negatif. Coba kita hubungkan salah satu angka pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini kita hubungkan angka pada sumbu X yaitu angka 2 dan pada sumbu Y adalah angka negatif 3. Kalian perhatikan di situ bahwa kedua garis yang dihubungkan itu berpotongan pada satu titik. Ustazah beri nama di sini titik D. Selanjutnya, kita tentukan posisi titik D terhadap sumbu X. Yaitu kita hitung mulai dari angka 2 pada sumbu X menuju ke titik D. Kita hitung yaitu 1 satuan, 2 satuan, dan 3 satuan. Selanjutnya posisi titik terhadap sumbu Y kita hitung dari mulai negatif 3 menuju titik D, yaitu 1 satuan, 2 satuan. Sehingga posisi titik D terhadap sumbu X adalah 3 satuan dan posisi titik D terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Selanjutnya, seperti yang sebelumnya, kita tentukan juga koordinat dari titik D. Caranya bagaimana? Kita perhatikan angka yang ada pada sumbu X dan sumbu Y yang menghubungkan titik D. Kita lihat di situ garis yang menghubungkan tadi kan dimulai dari 2 kan untuk yang sumbu X, berarti kita tuliskan 2, koma berapa? Angka yang ada pada sumbu Y adalah negatif 3, sehingga kita tuliskan titik D koordinatnya adalah 2, negatif 3. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Oke, selanjutnya setelah membahas materi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita akan belajar membaca denah yang digambar pada bidang koordinat. Sebelumnya, kalian perhatikan, sebelum membaca denah, kalian perhatikan tabel-tabel yang ada pada layar. Nah, di situ sudah dituliskan untuk kesimpulan dari kita mencari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dimulai dari koordinat titik A, B, C, dan D. Itu untuk yang kolom pertama, kemudian kolom yang berikutnya posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di situ sudah ada penjelasannya. Untuk posisi titik terhadap sumbu X pada titik A adalah 3 satuan, kemudian posisi titik terhadap sumbu Y pada titik A adalah 1 satuan, dan seterusnya sampai dengan pada titik D. Oke, selanjutnya kita akan membaca denah. Pada denah ini digambarkan dalam bidang koordinat. Kemudian sumbu X itu dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu dengan anggota A, B, C, D, E. Sekarang bagaimana Ustazah cara kita membaca denah tersebut? Caranya adalah sebagai contoh. Nah,
Danau terletak pada pertemuan kotak 4 dan A. Ya, coba kalian perhatikan di situ gambar danau yang Ustazah lingkari. Di situ pertemuannya adalah pada kotak 4, kotak nomor 4 dan huruf A. Jadi kita tuliskan danau itu koordinatnya adalah 4, A. Sesuai yang sebelumnya sudah Ustazah sampaikan bahwa untuk menuliskan koordinat dari suatu titik itu dimulai dari sumbu X, kemudian baru dituliskan anggota dari sumbu Y. Karena sumbu X pada gambar Dina ini adalah yang angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu adalah A, B, C, D, E. Jadi bisa kita tuliskan untuk danau itu terletak pada pertemuan kotak 4 dan A, sehingga ditulis danau kurung buka 4, A. Kemudian selanjutnya untuk sekolah itu terletak pada pertemuan kotak 1 dan C, sehingga bisa dituliskan sekolah dalam kurung 1, C. Contoh lagi untuk rumah Joko. Untuk rumah Joko itu terletak pada pertemuan kotak nomor 5 dan E. Jadi bisa kita tuliskan rumah Joko dalam kurung 5, E. Kemudian contoh ketiga, kita lihat rumahnya Yuni. Jadi pada rumah Yuni itu terletak pada pertemuan kotak 2 dan kotak E, sehingga bisa kita tuliskan rumah Yuni dalam kurung 2, E. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk membaca Dina pada bidang koordinat kartesius? Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang pertama, koordinat kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kedua, koordinat kartesius memiliki 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Selanjutnya yang ketiga, jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ditentukan dengan cara menghitung berapa satuan jarak titik tersebut dari sumbu X dan sumbu Y. Dan yang keempat, koordinat titik ditulis dengan urutan X, Y. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan Ustazah untuk materi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ustazah sampaikan ini dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.